Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tutorial seputar Autodesk Inventor, yaitu cara penggunaan menu bar grid ya, terutama yang di sini. Oke, kita lihat. Nah, di sini ya, untuk penggunaan sweep, loft, coil, emboss, rip. Nah, hanya itu. Untuk drive, decal, import, dan onboard ini jarang saya gunakan, dan ya saya mungkin juga belum menguasainya, belum tahu ya ilmunya. Jadi yang sering saya gunakan hanya rip, emboss, sweep, loft, dan coil. Oke. Nah, untuk penggunaan sweep di sini kita bisa membuat sketsanya terlebih dahulu. Nah, sweep seperti ini ya. Start 2 dimensi sketch. Nah, pilih area bawah atau plan yang sesuai kebutuhan aja ya yang diinginkan. Kalau saya berikan contoh seperti ini, misal bentuknya lingkaran ya. Bentuknya lingkaran, diameter 25. Nah, kita finish sketch. Nah, kita lalu bikin sketch lagi dengan pilih origin di sini. Kita buka, kita klik logo tambahnya. Nah, kita pilih plan yang ini atau yang ini. Oke. Jadi bebas pilih yang ini atau ini. Jangan yang ini karena dia udah satu permukaan dengan sketch saya pertama. Nah, kita bikin sketch baru di sini. Lalu kita bisa membuat alur ya, atau jalan sketch yang kita bikin, alur. Misal di sini 25. Di sini 50. Nah, kita besarin lagi 30 ya. Nah, misal ini kurang kayaknya. 50 juga coba. 50. Ini 100. Nah, oke. Kita finish sketch. Nah, jadi seperti ini bisa kita menggunakan sweep. Nah, untuk profil sendiri kita pilih yang sketch pertama ya, sketsa pertama yang kita buat. Nah, di sini pad atau pilih kurva atau garis ya, garis line. Nah, kita pilih. Nah, dia akan seperti ini. Nah, begitu aja. Mungkin bisa juga seperti ini ya pembuatannya. Biasanya di sini di fillet, menggunakan perintah fillet. Filletnya 5. Fillet 8 gitu. Atau 12. Nah, kita sweep lagi, kita pilih profilnya, udah kita pilih, lalu pilih kurvanya. Nah, dia seperti ini. Oke. Atau mungkin juga bisa seperti ini, kita bisa edit sketch pertama tadi. Nah, sketch awal bisa kita tidak hanya satu garis juga bisa, kita bikin 2 sketsa ya. Di sini kita tulis 15. Kurang 20 misalnya. Lalu kita sweep. Nah, kita pilih permukaan yang ini. Kurva, pilih kurvanya, pilih yang ini. Nah, dia akan membentuk pipa ya. Nah, jadi biasanya sweep itu sering dibuat untuk pembuatan benda pipa ya, benda 3 dimensi pipa, berbentuk pipa atau apa, sesuai kebutuhan aja. Oke. Selanjutnya ada perintah loft. Nah, di sini juga sama ya. Nanti kita mainkan plan origin plan-nya. Kita bikin dokumen baru, file baru dengan sama ya, ctrl sama N, kita tekan bersama, kita standar mm. Lalu kita start 2 dimensi sketsa. Nah, pilih yang ini. Nah, ini bebas ya, mau persegi atau lingkaran. Saya contohkan yang persegi. Jadi untuk
love sendiri itu nanti bisa menjadi beberapa sketsa ya. Misal di sini 50 kali 20 kali 40 gitu kan. Kita finish, lalu kita offset origin yang sama. Jadi kita pilih plane ini. Nah, kita pilih ini XZ plane. Nah, pilih ini kan, lalu kita klik kiri mouse ya kan, kita tarik ke atas atau ke bawah ya sesuai kebutuhan. Kita coba yang ke atas. Nah, kita offset 50 coba 50 ya. Kita offset 50, lalu kita offset lagi. Nah, ini berhubungan saya contohkan yang 3 sketsa, jadi saya bikinnya 2 ya. 2 plan copy. Sini 100 misalnya. Nah, untuk sketch yang kedua bisa kita buat dengan mengklik ini, lalu kita ini create sketch ya. Create sketch, lalu kita bisa menggunakan circle ya, bebas ya, sesuai kebutuhan aja. Nah, ini saya contohkan yang circle ya. Ini 30, ini 25 aja. Nah, diameter 25, lalu finish sketch lagi. Lalu kita membuat sketch yang ketiga. Sebenarnya kalau hanya 2 ini juga bisa, nantinya jadi seperti ini. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Oke, kalau 3 jadinya seperti ini. Kita pilih yang ini plane ketiga. Nah, create sketch. Kita menggunakan yang lingkaran ini, oke. Lingkaran ini dibebas. Mungkin udah 25, kita masukkan 10 misal. Kekecilan ya. 15. Oke, 15. Jaraknya bisa ditentukan atau ya sesuai kebutuhan aja. Ini saya tulis 35 ya. Dan ke bawah 15. Nah, kalau seperti ini bisa kita menggunakan love. Kita pilih sketsa pertama, lalu sketsa kedua, lalu sketsa ketiga. Nah, dia akan melengkung ya. Lalu kita pilih OK. Nah, dia akan seperti ini. Jadi ya penggunaan love seperti itu, bisa beberapa sketsa ya, sesuai kebutuhan aja ya. Nah, ini 3 ya, 3 karena 3 tingkatan, 3 bentuk yang berbeda ya. Selanjutnya ada coil. Oke, kita langsung aja bikin file baru seperti tadi, standar start 2 dimensi sketch, pilih plane-nya bebas ya, sesuai kebutuhan aja. Nah, untuk coil sendiri biasanya itu pembuatan pier ya, pier atau apalah. Jadi pier ini bisa multifungsi juga ya. Mungkin nanti kalau udah paham bisa tahu lah cara fungsi dari coil ini bisa apa aja. Umumnya aja ya, saya beri contoh yang umumnya aja. Untuk coil itu seperti ini. Misal ini kan buat patokan aja, patokan bebas ya, patokan. Lalu saya buatkan center line. Nah, lalu ini ada lingkarannya dengan diameter 8 misal, jaraknya dari sini ke center. Nah, di sini 50 misal. Bisa menggunakan coil. Nah, dari situ kan ini profilnya udah kepilih yang ini kan. Lalu kita bisa pilih axis atau ini garis line. Nah, dia akan memutar. Misal di sini nah ini. Jadi di sini pitch and revolution, oke. Jadi pitch itu jarak ya, jarak. Terus revolution itu perputaran, oke. Mau muter berapa kali gitu. Misal mau muternya 5 kali. Nah, dia akan 5 dan jaraknya 10. Ini kalau untuk pitch dan revolution ya, untuk jarak dan perputaran. Lalu ada revolution dan height. Nah, jadi dia akan mau muternya berapa? Muternya misal 10
tingginya mau berapa nih, tinggi dari pojok ke sini, nah itu 40 nih misal, nah 80 deh, nah 80, oh nggak bisa, dia bertabrakan ya, jadi dia kurang 150 misalnya, nah dia akan seperti ini. Jadi terus ada lagi nih, apa nih, pitch and height. Oke, pitch kan jarak ya, dan ini tingginya, jadi jaraknya mau berapa gitu. Spiral jarang ya, mungkin yang sering digunakan tuh pitch and revolution dan revolution and height ya. Jadi seperti ini, jadi hanya seperti itu untuk pembuatannya tuh membuat pir ya. Lalu untuk pembuatan pir sendiri itu nggak cuma di sini aja biasanya tuh bisa seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan rectangle dari tengah sini ke sini. Nah, jadi seperti ini. Kita bebas ya ini ya. Lalu extrude. Extrude-nya semua aja ya. Nah, dia akan seperti ini. Nah, biasanya untuk pembuatan pir itu seperti ini ya. Ini fungsinya buat misal kalau assembly nanti ya. Assembly itu biar dia bisa dikonstrain permukaannya gitu. Mungkin kalau pakai yang apa gitu bisa lah, tapi ya kebanyakan seperti ini ya. Nah, jadi untuk coil seperti itu. Selanjutnya ada emboss. Oke, emboss. Nah, kita bikin file baru lagi, file yang berbeda. Untuk emboss sendiri biasanya digunakan untuk huruf ya, huruf atau angka, atau ya fungsinya tuh bisa banyak ya sebenarnya. Jadi ya umumnya aja ini untuk angka atau huruf. Misal ada ini ya, kita coba, kita start, lalu saya coba untuk benda silinder. Nah, 25 deh. Lalu finish cut, kita extrude. Nah, kita extrude 100. Nah, semisal seperti ini. Lalu kita menggunakan plane lagi ya. Kita tambah plane lagi. Nah, di sini. Nah, plane-nya jangan yang ini ya, tapi yang ini atau ini, bebas sesuai kebutuhan. Nah, pilih yang ini lalu kita tarik ke atas. Kita klik kiri mouse, tarik ke atas, oke. Intinya dia udah keluar dari permukaan bendanya. Lalu di sini bisa kita buatkan sketsa berupa huruf atau angka ya. Kita bisa menggunakan teks di sini. Masukkan. Nah, semisal seperti ini ya. Dan hurufnya kita besarin aja. Kurang nggak? Oh ya udah cukup. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu selanjutnya bisa kita emboss, oke. Nah, pilih profilnya kan ini. Nah, kita pilih. Lalu ini bisa kita ke bawah ya. Jadi dia tuh langsung nempel gitu ke benda ini gitu. Nah, terus kita bisa pilih ini emboss from face atau engrave from face. Jadi ini tuh nanti akan menonjol ke luar gitu. Kalau ini nanti dia akan ke dalam gitu. Misal seperti ini. Terus ini mau tingginya berapa gitu, tebalnya atau tinggi gitu ya. Kalau ini 1 mili coba ya. Pakai yang ini, yang menonjol ke luar. Nah, dia akan seperti ini. Kalau dia yang pakai yang ini, nah, dia akan ke dalam gini ya, ke dalam. Dia akan mengurangi. Ini kalau di sini, nah dia nggak akan bisa. Jadi arahnya ini menentukan ya. Nah, gini, dia berlawanan. Oke, jadi hanya seperti itu aja untuk emboss. Selanjutnya lanjut lagi ke rip ya, perintah rip.
RIB ini ya. Kita bisa bikin file baru lagi standar milimeter. Lalu kita bisa membuatkan benda ya, benda seperti ini. Contoh aja ya. Ukurannya bebas, mau berapa. Nah, misal seperti ini ya. Kita extrude aja ke kiri kanan, dia 100 150. Nah, kita bisa bikin sketch ya. Sketch di sini. Nah, di XY plane. Nah, kita pilih, lalu pilih create sketch. Nah, di sini kita bisa membuat line ya, line atau garis. Nah, seperti ini. Nah, kalau bisa, kalau pembuatan rip itu tidak ada garis kuningnya atau garis yang lainnya ya. Tapi ya sesuai kebutuhan aja, garisnya mau seperti apa. Nah, tapi saya sarankan tidak ada garis yang lain gitu. Jadi satu garis saja gitu. Karena nanti tidak terdetek. Nah, ini kan ada kan. Nah, ini bisa dihapus. Kita pilih ini. Delete. Ini. Delete. Nah, lalu kita bisa finish sketch. Setelahnya kita gunakan perintah rip. Nah, dia langsung profilnya kepilih satu, oke. Selanjutnya kita ke parallel to sketch. Nah, dia langsung membentuk ya. Nah, mau seperti ini. Oh, ini nggak bisa ya. Kalau ini tuh dia keluar. Nah, sedangkan keluar itu nggak bisa karena objeknya tuh ke dalam sana. Nah, seperti ini. Ini simetris ya, kanan kiri. Ini ke kanan, ini ke kiri. Jadi sesuai kebutuhan aja. Hanya seperti itu. Kalau ini ya hanya plat ya. Jadi platnya sini mau berapa gitu kan. Kalau ini ya seperti itu, thickness-nya mau 10 bisa, mau berapa sesuai kebutuhan aja. Jadi ya seperti itu untuk penggunaan rip ya. Kita ke ini ya, parallel to sketch plan. Kita oke, nah dia akan seperti ini. Jadi ya seperti itu ya tutorial dari saya cara penggunaan grid ya, grid yaitu sweep, loft, coil, emboss, rip. Mungkin sekian. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga masih belajar ya ini ya. Jadi mohon dimaafkan untuk kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.